Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Arsita NIM 195211190 akan mempresentasikan perusahaan retail Mr. DIY Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaan. Mr. DIY Indonesia adalah salah satu perusahaan retail perlengkapan rumah tangga yang terkemuka dan terbesar di Indonesia. Komitmen perusahaan untuk menjadikan konsumen sebagai prioritas dengan menghadirkan kemudahan akses, kenyamanan berbelanja, dan produk yang ditawarkan itu terjangkau dengan konsep always low price. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan retail Mr. DIY Indonesia. Visinya menjadi toko perlengkapan rumah terbesar di Asia. Misinya yang pertama menciptakan merek retail ASEAN yang diakui secara internasional. Yang kedua, mempertahankan jenis produk, kualitas, dan nilai. Yang ketiga, memegang teguh moto perusahaan yakni always low price. Selanjutnya ada produk yang dijual. Toko Mr. DIY Indonesia memiliki 10 kategori utama, yakni diantaranya ada perkakas, peralatan rumah tangga, peralatan listrik, aksesoris mobil, aksesoris komputer dan HP, perhiasan dan kosmetik, mobil dan olahraga, serta barang atau produk untuk hadiah atau kado. Di setiap toko Mr. DIY Indonesia juga memiliki lebih dari 18.000 jenis produk yang dijual dengan harga murah di pasaran. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada brand manager, bertugas untuk mengatur dan memimpin semua aspek operasional yang ada di bawah toko kepemimpinannya, seperti administrasi dan keuangan, penjualan, promosi, distribusi, pelayanan prima terhadap pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada asisten brand manager, bertugas untuk membantu brand manager dalam mengatur semua kegiatan operasional yang ada di bawah toko kepemimpinannya. Selanjutnya yang ketiga ada divisi manajer, bertugas untuk menetapkan dan mencapai target penjualan serta memberikan pelatihan kepada brand manager dan mengkoordinir penilaian kinerja, promosi, dan pengakhiran hubungan kerja. Selanjutnya yang keempat ada store crew, bertugas untuk memastikan kepuasan konsumen dengan menyajikan pelayanan prima kepada pelanggan yang datang dan membeli di produk Mr. DIY Indonesia. Oke, selanjutnya ada lokasi. Mr. DIY Indonesia mempunyai lokasi yang cukup strategis karena dilalui oleh 2 jalur arah. Paling ideal lokasi tersebut itu berada di sisi orang pulang kerja. Ada keyakinan bahwa orang pulang kerja itu akan membeli produk dibandingkan dengan orang yang tengah akan berangkat kerja. Oke, selanjutnya ada tata letak ruang. Perusahaan retail Mr. DIY Indonesia memiliki tata letak ruang. Yang pertama ada penataan produk atau display. Pada perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini sudah memiliki penataan produk yang baik karena sudah disesuaikan dengan jenis atau kategori produk. Yang kedua ada layout. Layout pada perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini sudah baik karena tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh antara produk satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya ada manajemen relasional bisnis retail. Konsumen Mr. DIY Indonesia seringkali sudah mengenali keinginan pembelian sebelum melakukan pembelian, karena konsumen Mr. DIY Indonesia ini sudah memiliki atau sudah mengetahui informasi terkait produk baru dan promosi dari sosial media maupun dari pamflet di kawasan ramai. Tentu saja konten yang berisi itu menarik karena terdiri dari rekomendasi produk baru, cashback maupun promosi. Selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis retail. Yang pertama ada sesuaikan dengan baik. Peralatan rumah tangga dari perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini sudah baik karena
peralatan rumah tangga untuk perumahan baru sudah disesuaikan dengan budget dan ruangan yang ada. Yang kedua, memisahkan peralatan menurut fungsinya. Perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini memiliki penjualan produk peralatan rumah tangga disesuai dengan fungsi dan manfaatnya dari kategori produk satu dengan lainnya, jadi tidak dicampur adukan penataan produknya. Selanjutnya, yang ketiga, memprioritaskan peralatan penting. Mr. DIY Indonesia ini juga memiliki jenis kategori produk yang memprioritaskan peralatan penting dibandingkan dengan peralatan yang biasanya, sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya, menata peralatan rumah tangga agar terlihat menarik. Penataan produk atau pendisplayan dari perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini sudah cukup baik karena peralatan rumah tangga disesuaikan di sini kategori produk sehingga terlihat menarik jika dipandang oleh konsumen dan mudah dijangkau oleh konsumen. Oke, selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama ada segmenting. Segmen dari perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini adalah anak-anak, dewasa maupun lansia, baik wanita maupun pria, karena memiliki berbagai kategori jenis produk dijual oleh perusahaan retail Mr. DIY Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada targeting. Perusahaan retail Mr. DIY Indonesia ini memiliki target menambah gerai sebanyak 400 gerai. Sementara saat ini perusahaan retail itu memiliki 350 gerai. Oke, selanjutnya ada positioning. Perusahaan retail Mr. DIY ini terfokus tidak membawa merek terkenal dalam bisnis mereka. Mereka membawa bisnis dari Jepang dan Cina. Hal ini dikarenakan kualitas dan kepercayaan, daya tahan, serta jenis kualitas produk yang ditawarkan itu terjangkau di pasaran. Oke, selanjutnya ada marketing communication mix atau bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada public relation atau hubungan masyarakat, yang kedua ada advertising atau iklan, yang ketiga ada sales promotion atau pemasaran langsung. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen. Konsumen Mr. DIY Indonesia ini ialah tipe yang suka membandingkan jenis barang antara satu dengan lainnya. Terkadang ada yang membandingkan dari segi harga maupun estetiknya, sehingga Mr. DIY Indonesia ini memiliki warna dan model yang bermacam, tetapi masih terlihat rapi di etalase, menjadikan konsumen betah untuk menimbang-nimbang, bahkan bisa jadi membeli kedua jenis produk. Selanjutnya ada review customer Mr. DIY Indonesia. Konsumen merasa puas berbelanja di perusahaan retail Mr. DIY Indonesia karena memiliki penjualan perlengkapan yang lengkap, menyediakan produk yang lengkap, pelayanan yang ramah, dan harga jauh lebih murah dibanding kompetitor. Selanjutnya ada analisis kritis. Mr. DIY Indonesia memang perusahaan retail yang terbilang cukup murah sebagai perusahaan retail peralatan rumah tangga dibanding dengan IKEA, Ace Hardware, dan Informan, tetapi harga menjamin kualitas barang. Seringkali ketika berada di Mr. DIY, pelanggan menemukan barang-barang yang rusak dan tidak layak pakai tetapi masih dipajang di etalase. Banyak pelanggan yang usil, hanya mencoba-coba lalu tidak membeli dan beralih ke rak lainnya. Tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan dan evaluasi untuk meminimalisir kerusakan agar tidak merugikan perusahaan. Perabotan dengan harga murah bisa menjadi bumerang bagi perusahaan tersebut dikarenakan banyak pula mindset orang-orang berpikir bahwa peralatan lebih baik maka lebih mahal sedikit, tetapi memiliki awet dan tahan lama dibandingkan murah tapi memiliki kualitas murahan. Selanjutnya ada
kesimpulan dan saran. Mr. DIY Indonesia adalah perusahaan retail yang mengincar di semua kalangan dengan konsep always low price. Membuat Mr. DIY ini memiliki cabang banyak, mengalahkan Ace Hardware dikarenakan strategi banting harga yang begitu diminati di semua kalangan. Karena konsep always low price ini tentunya menjadi sasaran target bagi para muda-mudi yang menyukai barang murah tapi menarik penampilannya. Tetapi hal ini juga menjadi bumerang bagi Mr. DIY dikarenakan muda-mudi juga orang-orang yang sekedar penasaran tanpa memiliki cukup pengetahuan serta uang dan hanya dijadikan kebutuhan story tanpa membeli. Saran bagi Mr. DIY untuk diberikan kategori barang yang berkualitas tinggi, harga sebanding juga diperhatikan lagi dalam mengelola display produk atau penataan produk, mungkin hanya menjadi bahan iseng pelanggan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.